Salam inspirasi bagi kita semua, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik, tema yang unik, di mana ada isu yang mengatakan ada kemungkinan Yesus menikah. Benarkah itu? Yang mengatakan ini adalah seorang politisi yang sangat terkenal. Dan teman-teman mungkin tahu, dan ini sudah beredar banyak di YouTube, bahwa ia mengatakan kalau Yesus seandainya tidak mati pada usia 33,5 tahun, ada kemungkinan Yesus menikah. Saya mau mengatakan ini tidak berdasar. Ini tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dan sebenarnya isu-isu seperti ini itu sudah beredar lama ya. Ada buku yang berjudul The Da Vinci Code yang sudah difilmkan juga. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena dan memiliki keturunan Yesus yang disebut dinasti Yesus. Dan di situ juga dikatakan Yesus itu nggak disalib, tapi dia melarikan diri ke daerah Perancis dan menikah dengan Maria Magdalena. Dia katakan seperti itu. Sangat lucu. Bahkan di Injil-Injil apokrif yang lain dikatakan bahwa Yesus itu sedang memikir-mikirkan wanita. Dia sedang membayangkan bagaimana bersetubuh. Halo, ini juga tidak berdasar. Nah, kebingungan-kebingungan ini seringkali membuat orang Kristen akhirnya, waduh, lemah imannya. Membuat orang Kristen kadang gelimpungan menjawabnya. Apalagi kalau kita sudah ditunjukkan ayat-ayat Alkitab yang mohon maaf saya katakan agak dipaksakan sedikit dan tidak dieksegesis dengan baik. Contohnya lah di dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Di situ dikatakan kan Yesus itu bertambah besar. Bertambah hikmatnya dan besarnya makin disukai Allah dan makin disukai manusia. Bertambah besar tentunya kan bertambah besar secara fisik ya. Dan Yesus ini kan dilahirkan sebagai laki-laki. Dan kalau laki-laki semakin menginjak bertumbuh besar, dia akan menginjak masa remaja dan seterusnya. Dan apabila laki-laki di masa remaja bisa dikatakan masa pubertas. Dan salah satu tanda seorang laki-laki yang mengalami pubertas adalah reproduksinya sudah bisa berfungsi. Atau dalam arti sudah bisa menghasilkan sperma. Menurut kedokteran atau menurut ilmu medis, sperma ini kan istilahnya diproduksi melalui sari-sari makanan ya. Jadi dengan sari-sari makanan itu, dengan tidur yang cukup, dengan tidak stres, maka sperma yang dihasilkan itu kan akan baik. Dan biasanya kantong sperma ini penuh antara 2-3 hari. Dan bahkan ada yang sehari pun sudah bisa penuh apabila memenuhi kriteria ya makannya baik, sehat, tidur cukup, nggak stres, dan sebagainya. Nah, apabila Yesus dilahirkan sebagai seorang laki-laki, mungkinkah dia memiliki sperma? Secara dia adalah Allah. Tapi dia juga manusia. Loh. Nah, apabila Yesus memiliki kemungkinan ada sperma,
Dan sperma ini kan apabila sudah penuh, harus dikeluarkan ya teman-teman. Antara 2 atau 3 hari sudah penuh, harus dikeluarkan. Dan cara mengeluarkan sperma ini ada 3 cara. Yang pertama dengan melakukan hubungan seks. Yang kedua dengan melakukan onani. Yang ketiga secara alami itu mimpi basah. Nah, menurut teman-teman nih, seandainya Yesus memiliki sperma, yang mana yang dilakukan Yesus? Melakukan hubungan seks? Oh, enggak lah Mas Joko. Kan dia dikatakan tidak menikah di Alkitab. Berarti dia tidak melakukan hubungan seks dong. Oh yes, gagal nih ya teman-teman. Yang kedua, dengan cara onani. Masa Yesus onani sih Mas Joko? Tidak mungkin deh kayaknya. Gagal ya. Pilihan yang terakhir, mimpi basah. Ya mimpi basah tentu teman-teman tahu lah ya. Yang laki-laki pasti tahu lah. Mimpi basah itu seperti apa. Adakah kemungkinan Yesus untuk ini? Halo, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya berpendapat bahwa Yesus tidak memiliki sperma. Loh, kenapa Mas Joko bisa mengatakan seperti itu? Ingat, Adam dicipta dan ia memiliki mandat dari Tuhan atau tujuan dari Allah untuk beranak cucu, penuhilah bumi dan berkuasalah atas segala ciptaan. Tetapi Yesus yang dia adalah Allah yang menambahkan pada dirinya sifat manusia, dia adalah Allah 100% yang mengosongkan dirinya, yang artinya Allah yang rela membatasi dirinya dalam tubuh manusia. Jadi dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dan tujuannya Yesus menjelma berinkarnasi menjadi manusia bukan bertujuan untuk beranak cucu. Ya istilahnya menikah dan beranak cucu. Memenuhi bumi. Tidak. Tapi tujuan Yesus menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia adalah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Kehendak Bapa yang mana? Menebus dosa-dosa orang berdosa. Menyucikan, mendamaikan, menjadi korban penebusan bagi manusia berdosa. Tujuannya aja sudah beda. Dan yang kedua yang menguatkan lagi, Yesus ini kan lahir bukan dari benih laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual, tetapi dari benih Roh Kudus. Loh, dia kan dikandung Maria, Mas Joko. Maria kan manusia berdosa. Halo, menurut catatan medis, darah wanita yang mengandung itu tidak akan bercampur dengan darah dari janin yang ada di dalam. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa darah Yesus itu betul-betul suci. Tidak bercampur dengan dosa sama sekali. Benihnya aja sudah lain. Bukan benih Adam yang memiliki kemampuan untuk berdosa. Tetapi dari benih Roh Kudus. Allah sendiri. Benih sorgawi. Darahnya pun adalah darah sorgawi. Sehingga dia layak dijadikan korban penebusan dosa umat manusia. Nah, apabila darah Yesus terkontaminasi dengan manusia berdosa, nggak bisa dia jadi korban. Tapi pada kenyataannya, Yesus kan betul-betul suci. Betul-betul tidak berdosa. Bahkan saya mengatakan
dia tidak memiliki kemampuan untuk berdosa. Nah, ada paham yang mengatakan bahwa Yesus memiliki kemampuan untuk berdosa tapi tidak melakukan dosa. Ada pula yang berpendapat dia tidak bisa berbuat dosa, bahkan tidak memiliki kemampuan berdosa. Nah, pendapat yang pertama itu sangat rapuh, teman-teman. Kenapa saya katakan rapuh? Nah, kalau dia memiliki kemampuan berdosa, dia nggak layak dijadikan korban. Dia nggak bisa jadi penyelamat. Dan sekali lagi, dia bukan Allah. Nah, pada kenyataannya kan dia Allah 100%. Nah, Allah tidak bisa berbuat dosa. Allah tidak memiliki kemampuan untuk berbuat dosa. Allah tidak memiliki kemampuan untuk berdosa. Jadi Yesus betul-betul suci, betul-betul tidak berdosa, tidak memiliki kemampuan untuk berdosa. Dan argumentasi orang yang berkata bahwa Yesus memiliki kemampuan untuk berdosa namun tidak melakukannya itu biasanya seputar Yesus kan dicobai di padang gurun. Nah, di dalam Ibrani pun mengatakan dia dicobai namun ia tidak berbuat dosa. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ini membuktikan kealahannya. Yakobus pasal 1 di ayat-ayat selanjutnya di situ dikatakan bahwa Allah tidak dapat atau tidak bisa dicobai. Bayangkan, kalau seperti ini, sebenarnya Yesus tidak memiliki kemampuan untuk berdosa karena dia Allah 100% dan manusia 100%. Dan saya bisa menyimpulkan bahwa Yesus tidak memiliki keinginan untuk melakukan persetubuhan. Dia tidak memiliki keinginan untuk menikah. Karena apa? Tujuannya bukan untuk beranak cucu, tapi menebus dosa orang berdosa. Dan yang kedua, dia kan nggak punya sperma. Karena dia lahir dari benih Roh Kudus, bukan dari benih sperma. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus senantiasa memikirkan wanita bersetubuh, omong kosong itu. Nggak benar itu. Karena pada kenyataannya Alkitab tidak berkata seperti itu. Kalau seperti itu gugurlah iman orang Kristen. Runtuhlah iman kita. Tapi pada kenyataannya, Yesus yang adalah Allah menambahkan pada dirinya sifat manusia, turun ke dunia menjadi sama seperti kita. Dia layak menjadi korban, dia tidak berdosa sama sekali. Dan inilah argumen-argumen saya yang mengatakan Yesus tidak memiliki kemungkinan untuk menikah. Sekali lagi, dia tidak akan menikah sekalipun yang dikatakan usianya mencapai 40 tahun kah baru dia mengorbankan dirinya atau sampai 50 tahun kah. Seandainya seperti itu, nggak mungkin dia menikah. Karena apa? Tujuannya lain dan yang kedua, dia nggak punya sperma. Gennya itu gen Allah, bukan gen manusia yang memiliki nafsu. Tuhan Yesus memberkati. Salam inspirasi untuk kita semua. Semoga kita terinspirasi melalui kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati.